Baik, selamat siang teman-teman Jarkom, Asdos, dan juga dosen. Kami kelompok FNAF akan mempresentasikan hasil study case phase 3 kami, implementasi partial rancangan solusi dan laporan hasil analisis dan implementasi. Oke, ini untuk anggota kelompok kami ada saya, Fadlan, ada Arik, dan ada Fazil. Untuk bagian yang pertama, untuk pemilihan teknologi, cloud service provider kami menggunakan AWS, of course. Dipilih sebagai layanan EC2-nya, terus ada VPC untuk isolasi jaringan. Penggunaan AWS memungkinkan replikasi topologi fisik jaringan sekolah ke dalam lingkungan virtual yang fleksibel tanpa memerlukan pengadaan perangkat kelas fisik, serta mendukung fitur keamanan tingkat lanjut seperti security groups sebagai pengganti firewall tradisional. Untuk Container Manager menggunakan Docker, untuk deployment aplikasi Smart System MP digunakan teknologi Docker. Docker memungkinkan aplikasi web sekolah dikemas bersama dependensinya ke dalam sebuah kontainer yang terisolasi. Hal ini memastikan konsistensi lingkungan aplikasi atau environment konsistensi sehingga web server dapat berjalan dengan performa yang sama baik di server lokal maupun di instance cloud, serta memudahkan proses recovery melalui fitur auto restart. Web server sebagai penyaji konten web dipilih untuk Nginx berbasis Image Nginx Alpine. Nginx dipilih karena arsitekturnya yang ringan dan kemampuannya menangani banyak koneksi konkuren dengan penggunaan memori yang rendah. Teknologi ini dimodulasikan di dalam kontainer Docker untuk melayani permintaan HTTP dari klien internal, siswa atau guru maupun akses publik. Ini strategi subnetting dan segmentasi jaringan. Yang pertama, untuk bagian subnet kelas, menampung perangkat siswa yang mobile dan ditempatkan di private subnet AWS untuk mencegah akses langsung dari internet serta meningkatkan keamanan dari serangan eksternal. Terus dari kepala sekolah digunakan oleh tenaga pengajar dan pimpinan sekolah dipisahkan dari lalu lintas siswa untuk menjaga keamanan data operasional dan sistem nilai. Subnet laboratorium Predator digunakan untuk komputer praktis, praktikum, dan CBT. Diisolasi dengan jaringan privat, namun tetap memiliki akses keluar ke internet untuk kebutuhan pembelajaran. Terus TU, Tata Usaha, menampung perangkat administrasi penting sekolah dan diisolasi secara ketat untuk melindungi data sensitif seperti keuangan dan kepegawaian, serta tidak dapat diakses oleh subnet siswa. Terus yang terakhir, ada sebuah jaringan web sekolah. Tertentu merupakan public subnet atau DMZ yang menampung destination host dan web server sekolah sebagai akses informasi publik serta pintu masuk manajemen jarak jauh administrator. Oke, selanjutnya bagian rancangan dan implementasi teknologi di AWS. Next. Oke, yang pertama-tama itu ada konfigurasi VPC atau Virtual Private Cloud. Jadi awalnya ini implementasinya itu pembuatan wadah jaringan terisolasi, yaitu VPC madrasah pembangunan, dikonfigurasi dengan blok CIDR A192.168.00.16 pemilihan prefiks 16 ini memberikan ruangan alamat yang cukup luas, yaitu 65.536 IP untuk menampung seluruh skema pengamatan VLSM dari desain channel 2 tanpa perlu melakukan perubahan struktur IP yang signifikan. Next. Selanjutnya itu konfigurasi subnetting. Jadi seluruh subnet itu dibuat dalam satu availability zone, yaitu US East 1A untuk meminimalkan latensi dan biaya transfer data antar ruangan. Pemetaan subnet dilakukan dengan penerjemahan kebutuhan channel 2, di mana subnet public web dikonfigurasi dengan alokasi IP yang lebih kecil namun cukup untuk server. Sedangkan subnet private dialokasikan lebih besar sesuai estimasi jumlah siswa dan staff. Next. Berikutnya itu ada konfigurasi konektivitas internet. Jadi untuk menghubungkan VPC dengan dunia luar itu ada dua komponen gateway yang digunakan. Yang pertama itu ada Internet Gateway atau IGW. Jadinya di sini dibuat IGW madrasah pembangunan dipasang untuk memungkinkan trafik masuk dan keluar pada web server. Next. Selanjutnya yang kedua itu ada NAT Gateway. NAT madrasah pembangunan dikonfigurasi pada subnet publik dengan elastic IP statis. Komponen ini krusial untuk menggantikan fungsi NAT overload pada router channel 2. Memungkinkan perangkat di subnet private kelas 1 lab untuk mengakses internet misalnya untuk update sistem atau browsing materi tanpa mengekspos IP private mereka ke publik. Next.
Berikutnya itu ada konfigurasi route tables. Yang pertama ini ada public route tables. Ini mengarahkan destinasi 000 prefix 0 menuju Internet Gateway. Ini diasosiasikan hanya dengan subnet web sekolah. Next. Yang kedua itu ada private route table. Ini mengarahkan destinasi 000 prefix 0 menuju NAT Gateway. Ini diasosiasikan dengan subnet kelas LAC, GK, dan TU. Pemisahan ini memastikan isolasi yang aman di mana jaringan privat tidak memiliki jaringan langsung yang dapat dieksploitasi dari internet. Selanjutnya itu ada konfigurasi security groups. Yang pertama itu ada security group public untuk web server. Grup ini atau yang dibuat itu namanya Public Allow Access HTTP Internet bersifat permisif pada port HTTP 80 dan SSH 22 dan dari sumber manapun, yaitu apa, 000 prefix 0 untuk melayani kebutuhan akses informasi publik. Next. Yang kedua itu ada internal terbatas. Nah, grup ini yang namanya internal siswa dikonfigurasi dengan prinsip least privilege. Artinya akses SSH hanya diizinkan jika berasal dari security group web server atau bastion host di dalam sekolah. Memblokir upaya akses langsung dari internet ini apa dimasukkan ke dalam siswa dan lab. Next. Itu ada security group internal administratif untuk guru dan TU. Grup ini yang namanya internal admin memiliki aturan serupa namun terpisah dari siswa. Nah, hal ini memungkinkan penerapan aturan tambahan di masa depan seperti memblokir trafik dan dari jaringan siswa ke jaringan administrasi untuk mencegah akses data nilai atau keuangan yang tidak sah. Next. Selanjutnya ada konfigurasi EC2 instances. Jadinya kami membuat 5 instances EC2 yang berbasis Ubuntu Server 2404 LTS digerakkan untuk merepresentasikan perangkat pada topologi server web sekolah ditempatkan di subnet publik dengan IP publik aktif. Sedangkan instance klien kayak seperti smartphone plus, PC lab, dan lain-lain itu ditempatkan di subnet private tanpa IP publik. Mensimulasikan kondisi intranet sekolah yang sesungguhnya. Next. Selanjutnya ada implementasi web server menggunakan Docker. Ini pembuatan Docker file dan build custom image. Di sini dibuat apa, web server yang sederhana dengan HTML saja, menampilkan eh, halaman web login dari sekolah, sistem sekolah. Next. Nah, implementasi web server menggunakan Docker. Deployment container web server. Container ini dijalankan dengan parameter port forwarding 8080 dan restart polisi otomatis. Hal ini menjamin layanan web sekolah dapat diakses langsung melalui HTTP standar dan memiliki ketahanan tinggi terhadap reboot server. Next. Oke, berikutnya adalah bagian skenario dan uji konektivitas. Next. Pertama, itu ada pengujian untuk mengakses website sekolah yang tadi udah dibuat. Nah, akses web sekolah ini itu dilakukan via web browser. Di sini dilakukan dengan mengakses alamat IP public server itu melalui URL. Hasil menunjukkan bahwa halaman login Smart MP itu dengan identitas kelompok FNAF itu berhasil dimuat dan ini membuktikan bahwa konfigurasi IGW, root table publik dan Docker yang tadi sudah dikerjakan itu berjalan. Next. Kemudian juga kita menguji akses ke website sekolah itu dari internal, yaitu dari PC kelas via Core. Nah, simulasi ini eh, yaitu siswa dilakukan dari dalam smartphone kelas melakukan perintah curl ke IP private server. Respons HTML-nya diterima itu berarti membuktikan bahwa routing internal VPC dan security group itu mengizinkan komunikasi HTTP antar subnet. Next. Kemudian juga diuji akses ke SSH, yaitu dari web server, akses administratifnya berhasil dilakukan dari jaringan lokal, yaitu laptop, ke web server menggunakan private key, yaitu memvalidasi aturan inbound SSH pada security group public. Kemudian juga akses SSH jam ke klien internal, itu pengujian akses
ke smartphone kelas dilakukan dengan metode SSH jam melalui web server. Kemudian berhasil login ini membuktikan bahwa mekanisme Bastion host itu berfungsi yang memungkinkan bahwa manajemen perangkat private itu tanpa mengeksposnya ke internet. Next. Kemudian kita menguji konektivitas internet klien internal yaitu NAT verification. Di sini itu untuk memverifikasi fungsi NAT gateway, kami menguji dengan ping ke 8.8.8.8 dan mengecek IP publik via curl ifconfig.me dari smartphone kelas. Hasilnya ini menunjukkan bahwa koneksi internet tersedia dan IP publik yang terdeteksi sesuai dengan Elastic IP NAT Gateway itu bukan IP web server. Next. Berikutnya itu pengujian keamanan dan segmentation atau negative testing. Pengujian ini berfungsi untuk eh, koneksi SSH langsung dari laptop ke API private smartphone kelas itu menghasilkan status timeout. Ini membuktikan bahwa isolasi jaringan private itu bekerja secara efektif. Next. Berikutnya itu kita juga menguji keamanan dan segmentasi, yaitu isolasi antar subnet dari siswa ke ping ke admin itu harusnya gagal. Ping dari smartphone siswa atau smartphone kelas ke PCTU atau admin itu menghasilkan request timeout yang di sini itu memvalidasi keberhasilan segmentasi keamanan berbasis security group di mana siswa itu diblokir untuk mengakses perangkat administrasi sekolah. Next. Berikutnya adalah bagian analisis kesesuaian partial network reimplementation dengan requirements client. Next. Pertama itu analisis implementasi infrastruktur cloud dengan on-premise. Untuk cloud sendiri itu memakai AWS VPC. Implementasi AWS ini mampu mereplikasi topologi logis C02 dengan efisiensi tinggi. Komponen jaringan virtual seperti VPC subnet, routable, dan juga security group itu menggantikan kebutuhan router, switch, dan kabel fisik yang kompleks. Skalabilitas dapat dilakukan dengan cepat, misalnya menambah subnet instance dalam hitungan menit. Berikutnya adalah on-premise, yaitu fisik. Pada on-premise, perubahan dan perluasan jaringan bergantung pada pengadaan perangkat keras, yaitu router, switch, atau kabel, instalasi fisik, dan konfigurasi manual. Proses ini cenderung lebih lama, berbiaya, dan bisa membutuhkan downtime saat penyesuaian topologi. Next. Berikutnya adalah analisis keamanan, yaitu implementasi security group sebagai VLAN dan firewall. Security group ini di AWS menawarkan keamanan yang lebih granular dibandingkan akses list tradisional. Pada implementasi ini, segmentasi antara siswa dan tata usaha berhasil ditegakkan tanpa konfigurasi router yang rumit. Selain itu juga penggunaan arsitektur bastion host menutup celah keamanan akses langsung ke jaringan internal yang sering menjadi titik lemah pada desain jaringan konvensional. Next. Berikutnya ada analisis NAT, yaitu efisiensi penggunaan satu IP publik ke ribuan siswa. Di sini penerapan NAT gateway dengan satu elastic IP itu terbukti mampu melayani kebutuhan akses internet bagi seluruh klien internal, yaitu siswa ataupun guru. Hal ini sesuai dengan prinsip efisiensi IPv4 pada rancangan C2 sebelumnya, yaitu NAT overload, di mana sekolah tidak perlu menyewa banyak IP publik dari ISP, melainkan cukup menggunakan satu pintu keluar atau gateway terpusatnya aman dan mudah dipantau. Next. Berikutnya adalah analisis aplikasi, yaitu keunggulan deployment berbasis kontainer menggunakan Docker. Migrasi aplikasi Smart System MP ke Docker ini memberikan keuntungan portabilitas. Aplikasi kini tidak lagi bergantung pada konfigurasi sistem operasi server tertentu. Jika lonjakan trafik saat ujian atau CBT itu kontainer dapat dengan mudah direplikasi atau scale out ke instansi lain dalam hitungan detik. Didukung oleh fitur auto restart yang menjamin ketersediaan layanan tinggi atau high availability. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok FNAF. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.